Shalom, umatnya Tuhan, jemaat GB Victory yang berkemenangan. Kita jumpa pagi ini dalam Victorious Devotion. Kita mau merenungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahi, Engkau curahkan bagi kami. Dan sampai pada pagi ini, penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Tuhan, pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Tuhan, tuntun kami, Tuhan berikan kami pengertian-pengertian yang daripada Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, jauhkan daripada pengertian-pengertian yang bukan berasal daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami sepanjang kami merenungkan kebenaran firman, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik Yud dan Teens yang saya kasihi, pagi ini kita mau menenungkan satu kebenaran firman. Masih dalam bingkai besar tema kita di GB Victory tahun 2025, Increase in Christ. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman. Kita ada di bulan Maret dengan tema Growing in the Word of Christ. Kita mau bertumbuh di dalam firman Kristus. Dan pagi ini bagaimana untuk bisa bertumbuh, bagaimana untuk bisa bertumbuh di dalam firman Kristus, dan bagaimana kita mengalami increase in Christ. Kita mau merenungkan satu kebenaran firman. Saya beri judul firmannya senjata rohani. Ya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam tantangan, ya, baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari, secara spiritual, secara rohani. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, ya, mulai dari pencobaan, pergumulan iman, kehidupan kita hari lepas hari. Ada juga serang-serangan musuh secara spiritual yang berusaha intinya mengikis iman percaya kita, mau menjauhi posisi kita dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-6 mau menggambarkan senjata rohani yang dikenakan oleh orang percaya, dan salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah itu sendiri. Dan seperti pagi ini kita mau bahas apa tadi? Firmannya senjata rohani, yang saya ambil satu nats dari Efesus 6 ayat yang ke-17. Ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya. Kata pedang dalam bahasa Yunani adalah makaria, yang menunjuk atau merujuk pada pedang yang pendek, yang digunakan dalam pertempuran yang tidak dalam jarak yang jauh, tetapi dalam jarak yang dekat. Ini berarti bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, dihafal, tetapi juga harus bisa digunakan sebagai secara efektif dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebagai senjata kebenaran, sebagai senjata yang bisa kita gunakan untuk apa? Sebagai pertahanan dan sebagai kita menyerang daripada pertahanan iblis atau sesuatu yang di luar dari kehendak Allah. Yang pertama, ada 3 poin ya. Yang pertama, pertahanan terhadap pencobaan. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11, Yesus sendiri memberikan teladan untuk bagaimana menggunakan kebenaran firman sebagai pedang roh. Saat dicobai iblis, kita ingat di padang gurun setelah dia berpuasa, ya dicobai, ya. Tetapi Yesus menggunakan kebenaran firman. Dia menjawab segala sesuatunya dengan firman. Dia tidak menjawab dengan fisik, dia tidak menjawab dengan kekuatan lain, tapi dia menjawab dengan berkata, ada tertulis dalam Matius 4 ayat ke-4, ayat ke-7, ayat yang ke-10. Firman Tuhan menjadi benteng kehidupan, menjadi benteng penjagaan yang membuat kita mampu menahan tipu muslihat, tipu daya daripada iblis yang terus mau mengganggu, yang terus mau melemahkan kita. Seringkali kita pakai kekuatan kita pakai analisa kita. Coba posisikan diri setiap ada cobaan, setiap ada tantangan, setiap ada sesuatu yang mau melemahkan kita. Lihat
ingat firman yang telah kita renungkan. Oleh sebab itu harus baca firman, harus renungan firman. Lewat apa? Ya baca. GB Victory ada sarana Victorious Devotion. Haleluya. Ayo kita berdevotion sehingga ada firman yang terus kita bisa renungkan sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga waktu serangan cobaan kita ingat ada firman berkata demikian, bahwa ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran yang keluar dari mulutnya Allah. Wah, luar biasa. Sehingga kita bisa menguatkan iman kita. Yang kedua, menyerang tipu daya iblis. Iblis, si jahat, seringkali menyerang dengan kebohongan dan tipu daya. Kalau kita nggak mengerti firman, kita dapat mengikuti tipu dayanya, kita dapat ditipu. Karena dia memang bapa dari segala penipu. Ketika kita menghadapi kebingungan, ketakutan, kejenuhan, godaan, kita harus menggunakan firman. Sekali lagi, firman bisa membuat kita tahan dan kita bahkan balik menyerang tipu daya daripada iblis. Kiranya kita bisa menggunakan firman Kristus sebagai senjata kebenaran, yaitu pedang roh, untuk melawan kebohongan. Kita bisa membelah tipu muslihat, kita bisa masuk di dalamnya, kita bisa dapat membelah dan membuka apa inti dari kebohongan dan tipu daya, karena kita mengerti dan memahami kebenaran firman. Oleh sebab itu, mengerti dan memahami kebenaran firman bukan hanya untuk para hamba Tuhan, para pendeta. Kenapa? Karena kita semua anak-anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Contohnya, ketika kita merasa tidak berharga, kita bisa mengingat firman yang berkata bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga. Seperti Mazmur 139 ayat yang ke-14, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Bahkan kita dikatakan kita biji matanya. Luar biasa. Kita yang tidak berharga dia jadikan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Luar biasa. Poin yang ketiga, firman memberikan kuasa dalam doa dan iman. Firman memberikan kuasa dalam doa dan iman. Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Haleluya. Ketika kita berdoa dengan berlandaskan kebenaran firman, kembali saya ingatkan untuk saudara dan saya pribadi, ayo kita baca firman, ayo kita renungkan. Dan firman itu bisa merema dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berdoa berdasarkan firman. Keyakinan iman kita kuat berlandaskan firman. Doa kita akan menjadi doa yang kuat. Kenapa? Karena doa yang lahir dari iman. Karena kita tidak berdoa berdasarkan perasaan lagi, tapi kita berdoa berdasarkan kebenaran yang adalah firman itu sendiri. Dan kiranya itu menguatkan setiap kita. Saudara yang kekasih, hidup dalam firman Tuhan, kita harus mengalami kemenangan rohani. Kita harus mengalami tema tahun ini, Increase in Christ. Kita bertambah, kita bertumbuh di dalam Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita memakai senjata rohani. Firman-Nya senjata rohani. Ambillah pedang roh, yaitu firman. Ayo renungkan firman, pakai dalam kehidupan kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menggunakan senjata itu dalam kehidupan kita. Pedang roh yang efektif itu dalam kehidupan saudara dan saya tentunya. Bapak Ibu yang kekasih, pedang yang efektif adalah pedang yang digunakan. Oleh karena itu, poin yang pertama, baca firman setiap hari untuk mengenal kebenaran firman. Renungkan dan renungkan firman itu hari lepas hari. Untuk apa? Supaya menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang ketiga, gunakan firman di setiap doa, di setiap kehidupan, di setiap tindakan kita. Berdasarkan doa lewat deklarasi iman yang dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Ketika kita menjadikan firman sebagai dasar kehidupan kita, sebagai senjata rohani kita, sebagai senjata kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, maka kita
akan increase in Christ. Kita akan bertambah, kita akan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Mari bertumbuh lewat iman kepada Kristus. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu mengingatkan kami, dan kiranya kami dapat menggunakan firman sebagai pedang roh untuk jalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.